jumpa lagi bersama saya Hana, penyuluh KPP Madya Malang di acara Ngalam, ngobrol asik ala Madya Malang. Ngalam kali ini kita akan bicara mengenai program pemerintah yang sedang ramai dibicarakan, yaitu program pengungkapan sukarela. Dan kita sangat beruntung hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Kepala KPP Madya Malang, Bapak Muhammad Naim Amali. Pak Naim, apa kabar? Selamat datang. Alhamdulillah baik, Mbak Hana, makasih. Saya mau bicara mengenai program pengungkapan sukarela. Tadi saya tanya kabar Bapak, sekarang saya mau tanya tentang kabar PPS di Madya Malang. Gimana kabarnya Pak? Ikut serta kawan pajak di Madya Malang? Oh, oke. Baik Mbak Hana, tapi sebelum saya jawab, boleh saya menyapa kawan pajak dulu Oh ya? iya, Oke. silakan. Selamat sore kawan pajak. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu ya. Mbak Hana, jadi alhamdulillah alamin, sejak diperlakukannya program pengungkapan sukarela atau PPS mulai awal tahun 2022 ini, alhamdulillah banyak sekali respon kawan pajak itu yang antusias dalam mengikuti. Memang perkembangannya bertahap ya, bertahap. Pada saat awal-awal tahun, barangkali banyak kawan pajak yang ketika itu masih mengintip gitu, pengen tahu gitu ya. Jadi belum banyak yang ikut gitu. Kemudian mulai akan kelihatan 1, 2 gitu ya. Sampai akhirnya sekarang nih itu sudah sangat banyak sekali. Kemarin sempat kawan pajak itu disibukkan dengan pengisian SPT. Waktu itu mau fokus mengisi SPT, apakah itu SPT tahunan orang pribadi maupun badan. Setelah SPT selesai, luar biasa. Sampai hari ini, alhamdulillah, jumlah harta bersih kawan pajak yang dilaporkan melalui program pengungkapan sukarela di KPP Madya Malang itu hampir 1 triliun. Wow. Luar biasa. Hampir 1 triliun. Hampir 1 triliun ya. 1 triliun ya. Dan ini jumlah PPh-nya sudah 98,5 miliar. Masih ada waktu 1 bulan. Saya optimis bahwa kawan pajak ini masih nih pasti akan menambah nanti ya. Masih menghitung, masih berproses ya. Kita tunggulah, mudah-mudahan penambahannya akan signifikan. Nah, untuk menarik minat dari kawan pajak Pak, apa yang sudah KPP Madya Malang lakukan supaya untuk meningkatkan keikutsertaan kawan pajak? Oke. Jadi karena program pemerintah ini adalah penting gitu ya. Kemudian ini merupakan baru, kunci utamanya adalah edukasi dan sosialisasi. Kira-kira gitu ya. Maka KPP Madya Malang membuat beragam kegiatan, beragam channel yang bisa diakses langsung oleh kawan pajak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kita mengadakan yang namanya kelas pajak. Kelas pajak ini bisa kita lakukan secara langsung, jadi orang datang ke kantor pajak bisa, bahkan kita bikin secara online. Siapapun dari manapun itu boleh mengikuti. Kemudian kita juga buka media komunikasi melalui WhatsApp. Jadi kawan pajak kalau mau tanya gampang, tinggal chat saja, nah, kita jawab. Nah, beragam berkegiatan, bahkan sampai di media sosial yang kita punya di KPP Madya Malang, kita aktif selalu memberikan edukasi, baik itu dalam bentuk video atau dalam bentuk media-media lain. Sehingga dengan demikian kita berharap program PPS ini akan mudah dipahami oleh semua kawan pajak. Kawan pajak juga lebih mudah juga untuk ikut serta. Nah, kira-kira itu. Oke. Pak, tadi sudah disampaikan melalui video edukasi, melalui video, kemudian ada kelas pajak. Dengar-dengar nih Pak, ada surat cinta, ada surat himbauan dari KPP. KPP Madya Malang ikut juga seperti itu atau enggak Pak? Iya, kebetulan ini kalau pajak harus pahami ya. Jadi ini sebagai salah satu upaya dari kita KPP Madya Malang untuk mengingatkan kepada kawan pajak. Ada data yang kita miliki berdasarkan SPT maupun data-data lain. Nah, itu kita sampaikan kepada kawan pajak untuk mengingatkan. Ini bukti cintanya kita. Makanya betul itu tadi namanya surat cinta, betul. Cinta kita kepada kawan pajak. Biar kawan pajak itu tidak lewat nih periode PPS. Sayang kan?
nanti kalau kemudian lewat ternyata ada data yang mestinya bisa diungkapkan gitu, nah nanti ada potensi terkena sanksi. Itu kan saya. Nah itu Pak, biasanya kawan pajak kalau sudah dapat surat, judul atasnya sudah kantor pajak, itu udah deg-degan Pak. Responnya gimana menerima surat cinta tadi dari KPP Madya Malang? Ya, mestinya tidak perlu deg-degan. Surat cinta itu biasanya membuat hati senang, gitu ya, Mbak Hana ya. Kalau kita dapat surat cinta bukannya takut, malah senang harusnya. Jadi begitu mendapatkan surat dari kantor pajak, mestinya dibaca saja, difahami, dan kemudian diteliti, direview. Betul nggak ya data dari kantor pajak? Kalau seandainya kawan pajak itu merasa bahwa data yang disampaikan oleh kantor pajak itu sudah semua dilaporkan, nggak masalah, gitu ya. Tinggal datang ke kantor pajak, sampaikan kepada akun representatif, jelaskan bahwa semua harta ini sudah saya disampaikan. Oke. Karena gitu. Artinya setiap ada surat kita jangan takut dulu ya. Lihat dulu, jangan-jangan benar-benar surat cinta. Iya. Oke Pak. Kalau mungkin kita harus mengingatkan kembali pada kawan pajak mengenai manfaat dari program pengungkapan sukarela ini. Gimana Pak manfaatnya mengikuti program pengungkapan sukarela ini? Oke. Jadi sebelum kita bicara manfaat, saya agak sedikit sampaikan mengenai metode atau apa ya. Ada 2 kriteria program PPS ini ya. Yang satu disebut dengan kebijakan 1. Itu diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang dulu sudah pernah ikut teks amnesti tahun 2016. Kalau kemudian ada wajib pajak badan atau orang pribadi ya yang dulu sudah ikut teks amnesti, ternyata masih ada harta yang belum diungkapkan, itu boleh ikut PPS. Nah, kalau ini mereka wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan PPS ini, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah mereka tidak akan dikenakan sanksi administrasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sanksinya besar loh, Mbak Hana. Nah, mungkin kawan pajak perlu tahu nih ya. Jadi kawan pajak, kalau nanti kemudian periode PPS ini selesai dan kantor pajak menemukan masih ada harta dari wajib pajak badan orang pribadi yang dulu ikut teks amnesti ternyata belum diungkapkan, itu akan dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan tarif 30% untuk orang pribadi, 25% untuk wajib pajak badan, plus ya ada plusnya nih. Plusnya apa? Sanksi administrasi sebesar 200%, luar biasa. Ini tidak akan dikenakan kalau kemudian wajib pajak badan orang pribadi tadi ikut teks amnesti yang kebijakan 1. Nah, kebijakan 2 itu hanya untuk wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan atau mengungkapkan seluruh hartanya di dalam SPT mulai tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Nah, kalau itu wajib pajak orang pribadi ikut PPS, manfaatnya adalah tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak, baik itu PPh maupun PPN-nya. Jadi enak, sudah bisa tidur mesra, kira-kira tenang, tenang, mimpi indah, kira-kira gitu ya. Dengan manfaat yang sebegitu besarnya Pak, jangan-jangan tarifnya besar juga, gimana Pak? Ini biasanya kan kalau manfaat HP itu aplikasinya banyak, kemudian bisa macam-macam, pasti harganya lebih mahal Pak dibandingkan yang cuma bisa buat telepon. Ini manfaatnya besar sekali karena tadi sanksi tidak ada, kemudian untuk kebijakan 2 STP-nya juga tidak ada. Ini jangan-jangan tarifnya mahal Pak. Gitu ya. Gimana Pak? Kawan pajak nggak perlu khawatir, sebenarnya tarifnya tidak begitu besar ya. Kalau tarif ini kita bandingkan dengan tarif waktu teks amnesti, ya memang relatif lebih besar karena teks amnesti itu kan slide pertama ya, periode pertama lah dulu ya. Nah, ini kesempatan yang kedua. Tarifnya itu sebenarnya murah ya, murah. Nah, nanti saya jelaskan kenapa murah. Jadi tarifnya itu tergantung dari kebijakan 2 tadi yang saya sampaikan ya. Untuk kebijakan pertama, tarifnya itu diklasifikasikan dari 3. Yang pertama adalah bagi wajib pajak yang mendeklarasi ya. Mendeklarasikan artinya diungkapkan dari luar negeri. Di luar negeri. Saya punya harta di luar negeri, diungkapkan saja
dalam negeri itu sekitar 11%. 11% untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah ikut TA. Bisa ikut TA. yang kebijakan satu. Kebijakan Saya satu, kebijakan ya satu. kan? Oke. Kemudian kalau harta luar negeri tadi direpatriasi, dimasukkan ke dalam negeri, atau kita punya harta di dalam negeri, kita deklarasi, itu tarifnya 8%. Lebih murah lagi. Tapi kalau sudah repatriasi atau dideklarasikan dalam negeri dan diinvestasikan ke dalam beberapa bentuk yang ditetapkan oleh pemerintah, lebih murah lagi Mbak Hana. Itu hanya 6%. Wow. 6%. Jadi semakin murah aja. Semakin murah kan, semakin kita masukkan ke dalam dalam negeri lebih murah. Nah, sama seperti kebijakan 1, kebijakan 2 juga sama. Ini paling mahal itu 18%. Kemudian yang level kedua tadi 14% dan paling bawah 12%. Nah, ini kalau kawan pajak bandingkan dengan tax amnesty dulu, betul, memang lebih murah tax amnesty ya, Pak ya. Tapi jangan dibandingkan ke sana. Nah, kita membandingkannya justru ke depan nih kawan pajak, ke depan. Bayangkan kalau kemudian kita dikenakan oleh kantor pajak hanya karena tidak ikut PPS yang saya sampaikan tadi. Tarifnya 30%, ditambah sanksi 20%. Ini jauh lebih murah sekali. Nah, ini kesempatan nih Mbak Hana, kesempatan luar biasa. Tarif-tarif yang dibikin pemerintah ini, saya rasa cukup murah gitu ya. Kalau kita bahasa pasar itu dibandingkan dengan manfaatnya, ini jauh lebih murah ya Pak. Kalau memang kalau dibandingkan dengan TA memang itu kesempatan pertama kita harus. Kalau kita udah nggak ikut, udah terlanjur, udah lewat, move on lah ya Pak ya. Kita harus ikut yang program pengupahan sukarela. Ini kesempatan sebenarnya gitu ya Pak ya. Oke. Dengan tarif yang murah, kemudian manfaat yang banyak, caranya, jangan-jangan ini sekarang caranya nih yang susah nih Pak. Kalau tadi saya pikir tarifnya yang mahal, ternyata tarifnya murah. Atau dengan caranya sekarang? Ya, caranya mudah sebenarnya ya. Kita hanya perlu mengakses websitenya pajak secara online di pajak.go.id. Nah, nanti di situ kawan pajak akan menemukan formulir, diunduh saja, diunduh, kemudian diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya, harta apa yang mau diungkapin gitu, nanti akan ada hitungannya, kemudian bayar PPh-nya, setorkan ke negara. Setelah disetor, laporkan kembali, selesai. Kawan pajak sudah mendapatkan surat pemberitahuan pengungkapan harta. Jadi simple. Memang dibikin mudah. Kalau dulu tax amnesty, kawan pajak harus datang ke kantor pajak, bawa berkas, sampai bawa travel bag juga tuh Pak. Masih antri, betul. Ini nggak perlu. Kita cukup di rumah dimanapun, tinggal buka, selesai. Gampang ya Mbak Hana ya. Caranya gampang, kemudian tarifnya murah, manfaatnya yang sangat besar. Untuk manfaat yang sebesar itu, tarif yang semurah itu, dengan cara yang sudah sangat lebih mudah dibandingkan tax amnesty, ada pesan nggak Pak untuk kawan-kawan pajak yang mungkin di luar sana masih masih ragu, karena ini waktunya sudah mendekati habis nih ya, akhir bulan Juni sudah berakhir gitu. Ada pesan untuk kawan pajak? Baik, makasih. Ini penting ini kawan pajak, ini penting ya. Kita waktunya tidak akan lama lagi. Juni ini adalah periode terakhir. 30 Juni itu selesai. Ini kesempatan emas bagi kawan pajak. Barangkali ini tidak akan berulang tahun depan atau bahkan 10 yang akan datang. Nah, kesempatan ini manfaatkan betul kawan pajak untuk memanfaatkan pengungkapan. Silahkan dihitung semua harta bersihnya gitu. Kalau memang ada yang belum diungkapkan, segera manfaatkan program ini. Dalam hal wajib pajak atau kawan pajak menemukan kesulitan atau kendala dalam menghitung atau dalam melaporkan atau apapun terkait dengan PPS ini, kawan pajak bisa menanyakan baik datang langsung atau melalui beberapa channel yang kami punya untuk kita bantu. Ya, mudah-mudahan kalau kan pajak bisa manfaatkan dengan baik momentum ini, insya Allah tadi manfaatnya pajak akan mendapatkan dengan full
Oke kawan pajak, demikian perbincangan santai kita dengan Bapak Muhammad Naim Amali. Terima kasih Pak Naim waktunya. Sama-sama. Ya. Mudah-mudahan itu tadi sudah sedikit mencerahkan kawan pajak untuk segera mengungkapkan harta melalui program pengungkapan sukarela. Ya. Dan jangan lupa follow media sosial kami agar kawan pajak selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami di IG @pajakmd_malang dan YouTube serta Facebook KPP Madya Malang. Sampai jumpa, terima kasih.